Sepertinya dengan adanya isu bahwa kalau saudara punya orang dalam di bidang tertentu misalnya, maka akan sangat memuluskan dalam perjalanan karir Anda itu ternyata benar, ya. Jadi mungkin ada sebagian orang yang berpikir bahwa yang penting saya berprestasi, maka saya yakin bisa masuk ke dalam jajaran tersebut atau bisa meloloskan saya atau dapat mungkin meningkatkan karir saya. Nah, seperti apa yang banyak beredar saat ini, isu-isu terkait dengan sangat mudahnya Kementerian Pendidikan itu memberikan rekomendasi kepada guru besar, ya. Saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu bahwasanya di harian Tempo maupun di YouTube-nya itu lumayan viral terkait dengan pemberian guru besar terhadap para politikus yang ada di negara kita ini. Dan setelah disinyalir itu merupakan banyak sebenarnya yang tidak masuk kriteria untuk mendapatkan gelar profesor tersebut. Nah, sangat disayangkan kenapa dengan mudah kementerian itu memberikan gelar profesor ke teman-teman yang sebenarnya kalau dalam persyaratan itu belum memenuhi. Sedangkan teman-teman dosen yang melakukan perjuangan mati-matian untuk mendapatkan gelar profesor tersebut yang dilalui dengan cara-cara yang benar, justru mengalami kesulitan untuk mendapatkan gelar tersebut. Gitu. Ternyata kasus-kasus semacam ini kalau kita telusuri lebih jauh itu bukan hanya pada kasus-kasus yang sekarang terjadi di salah satu universitas negeri gitu. Kalau misalnya kita telusuri lebih dalam, terutama dalam 5 tahun terakhir ini, semua universitas di Indonesia ya, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, kalau kita telusuri pemberian gelar guru besar atau profesor di beberapa universitas ya, karena dalam 5 tahun terakhir ini informasinya pemberian guru besar itu sangat meningkat gitu. Dan kejadian seperti yang dijelaskan di harian Tempo ataupun di YouTube itu sebenarnya itu bukan merupakan, kalau saya bukan merupakan sesuatu hal yang kaget lagi untuk mengetahui kalau ada teman-teman yang mendapatkan gelar profesor itu dengan cara-cara yang tidak benar. Misalnya dengan menerbitkan artikel-artikel ilmiahnya di jurnal-jurnal predator, atau bahkan melalui perjokian, gitu ya. Kalau kita telusuri di universitas-universitas yang lain, kayak seperti PTS, terutama dalam 5 tahun terakhir ini, itu banyak banget. Kenapa demikian? Karena beberapa bulan kemarin saya pernah menerima list, ya, dosen-dosen yang bisa dikatakan gelar profesornya itu patut untuk dipertanyakan. Karena saya tidak mengeceknya semua, saya hanya beberapa kali mengecek, hanya beberapa orang maksud saya yang saya cek. Dan sebenarnya gampang kalau kita mau mengecek bahwa seseorang itu sudah mendapatkan gelar profesor, terutama yang baru-baru ini. Kemudian untuk mengetahui bahwa gelar profesornya itu adalah benar-benar sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku, maka dengan mudah kita mengeceknya. Saya seringkali mengingatkan bahwa rekam jejak digital itu tidak bisa kita hilangkan. Jadi, cara mengecek yang paling mudah itu adalah kalau misalnya ada seseorang di dalam kampus saudara itu tiba-tiba menjadi profesor, sedangkan saudara tahu bagaimana kinerjanya dia selama Anda mengenal beliau misalnya ya di dalam sebuah universitas tersebut. Hal yang paling kita mudah untuk mengeceknya itu adalah Anda masuk ke Google Scholar-nya, kemudian melihat terbitan terakhir untuk jurnalnya atau artikelnya diterbit di jurnal mana, ya. Kemudian Anda lihat artikel tersebut, cek di Scopus, di Web of Science, ataupun di Skimago. Kemudian kita bisa melihat juga bagaimana dia cara menulisnya. Sebenarnya di Scopus, di Web of Science, ataupun di Skimago itu sudah akan ketahuan bahwa jurnal tersebut itu adalah termasuk jurnal abal-abal kah? Ataupun jurnal yang sudah discontinue gitu ya. Itu beberapa dosen yang kebetulan teman-teman saya mencoba untuk mengirim ya. Bukan mencoba, memang sudah mengirim ke saya list tersebut dan saya cek beberapa
Artinya mereka sebenarnya tidak layak untuk menjadi seorang profesor kalau dilihat dari segi syarat ya. Termasuk misalnya harus 2 paper ya. Sebelum ini ya, sebelum aturan masa transisi ini berlaku per Mei 2024. Artinya yang sebelum Mei 2024, maka artikel yang diminta adalah minimal 2 untuk yang berangkat dari lektor kepala. Dan itu pun tidak cukup harus seperti itu. Kita harus melihat bahwa apakah artikel tersebut termasuk dalam publisher SGI, Sensitization Index, atau ESGI. Karena yang diakui oleh kementerian itu adalah SGI, bukan emerging, bukan yang E di depannya. Nah itu kalau kita telusuri semacam itu juga, sebenarnya mereka tidak layak untuk menjadi profesor. Jadi bagi saya sebenarnya, tidak begitu mengagetkan ketika misalnya ada seseorang yang kemudian menurut kacamata mereka itu sebenarnya tidak layak untuk menjadi profesor. Ya, saya sudah mendapatkan informasi itu dari beberapa dosen yang kebetulan kenal sama saya dan memberikan list tersebut gitu. Jadi sepertinya dengan mudah itu kementerian memberikan syarat atau memberikan gelar profesor kepada dosen-dosen yang bersangkutan gitu. Dan ternyata setelah disetelusuri, Bapak Ibu bisa lihat ya di YouTube-nya Tempo itu, nanti saya akan coba mungkin ininya ya, timeline-nya saya akan tampilkan gitu. Itu keren banget gitu. Jadi Bapak Ibu harus melihat itu. Jadi ini sesuatu hal yang kenapa kok teman-teman kita yang mengusulkan gelar profesor dengan cara-cara yang benar itu sulit sekali untuk mendapatkannya ya. Sedangkan mereka yang notabene adalah tidak memiliki kinerja yang bagus ya, ataupun bahkan tidak memenuhi syarat, mereka bisa dengan mudah menjadi guru besar ya, seperti BM ya yang digencar-gencarkan di harian Tempo maupun di ini ya, di mana maupun di YouTube itu justru mau loncat jabatan dari lektor ke guru besar. Sebenarnya ya fine-fine saja. Kalau misalnya syaratnya itu ya memenuhi gitu ya. Fine-fine saja. Kemudian masa pertama kali mendapatkan jabatan akademiknya itu sudah minimal 10 tahun. Nah, kalau itu saja belum terlewati, ya secara syarat sebenarnya tidak memenuhi gitu. Jadi ternyata di negara kita ini, kalau kita punya orang dalam, itu lebih mudah untuk mencapai impian kita itu lebih gampang gitu. Dan ternyata setelah ditelusuri, ada kong kali kong ya, para asesor. Saya juga bingung kenapa kok universitasnya bisa meloloskan yang bersangkutan untuk dipromosikan menjadi guru besar. Karena prosesnya itu kan kita rapat di fakultas dulu, kemudian nanti akan dibawa ke senat universitas, dan kita akan mendapatkan rekomendasi di situ, ya, baik itu dari rektor maupun dari tanda tangan senat. Nah, setelah itu baru akan ditinjau ulang, gitu, oleh Kemendikbud, oleh asesor-asesor yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan. Nah, gitu. Ya, tentunya ini adalah kalau tidak salah seperti yang disampaikan di YouTube Tempo itu ataupun di harian Tempo itu adalah tugas dan wewenang dari bagian dari SDM di kementerian tersebut ya. Itulah ternyata ada kong kali kong. Jadi kalau Anda lihat di situ ya, ternyata disinyalir asesor itu bisa dibayar 70 hingga ratusan juta ya, 130 kalau nggak salah gitu. Oleh karena itu saya kemarin baru dapat dokumen, saya kira Bapak Ibu juga pasti sudah dapat ya ini. Kalau ada sekarang perekrutan asesor untuk PAK. Nanti saya akan bahas pada video saya berikutnya. Ya, kenapa demikian? Kenapa? Karena ternyata ada beberapa asesor yang dalam tanda kutip menerima suapan ya dari universitas-universitas, sehingga mereka itu sementara ini dibekukan ya untuk menjadi asesor di dalam PAK gitu. Nah, jadi tidak diherankan kalau pada saat ini kemudian Kemendikbud itu melakukan penjaringan ulang khusus untuk mereka-mereka yang ingin menjadi asesor. Tapi di sini menurut saya ada juga kejanggalan terkait dengan penjaringan ulang untuk asesor ini yang kita akan bahas pada next video saya. Gitu, ya. Jadi
harapannya adalah stop pemberian guru besar dengan cara-cara yang tidak benar. Kasihan teman-teman kita yang akan melalui proses untuk mendapatkan gelar guru besar dengan cara-cara yang benar, justru malah dipersulit. Gitu. Katanya sudah, teknologi sudah maju, apa-apa sudah dipermudah. Tapi kenyataannya enggak. Banyak sekali teman-teman dosen yang sengaja WA ke saya, kemudian Instagram ke saya ya, untuk ya mereka-mereka yang pada dasarnya ingin menjadi guru besar tapi dengan cara-cara yang benar. Oke? Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi buat teman-teman. Ini hanya sekedar sharing-sharing. Kalau ada yang ingin disampaikan, bisa chat di kolom komentar saya. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.